Selamat pagi, saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat di dalam kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam sarapan GPDI Situbondo. Hari ini, renungan sarapan kita berbicara mengenai relasi. Nah, arti yang paling gampang, relasi itu adalah satu hubungan. Tetapi bukan sekedar hubungan hanya mengenal kulit luarnya saja. Tahu namanya, tahu alamat rumahnya, bukan sekedar itu. Tetapi relasi adalah sebuah hubungan yang lebih masuk ke dalam. Intim, akrab, satu dengan yang lain saling mengenal dengan begitu erat. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, maka saya memberikan sebuah judul. Renungan sarapan pada pagi hari ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika saya mempersiapkan tugas ini, saya diteguhkan oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala di salah satu ibadah live streaming. Saya bacakan ayatnya di dalam Titus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Itu yang menjadi pokok pembacaan firman Tuhan. Juru selamat kita, Yesus Kristus, telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Puji Tuhan. Di situ saya lebih memahami arti relasi seorang sahabat. Seorang sahabat memikirkan hal-hal yang baik bagi sahabatnya. Seorang sahabat tidak ingin sahabatnya jatuh ke dalam kejahatan. Nah, mungkin kita berpikir, mungkinkah kita menjadi sahabatnya Tuhan? Tuhan yang bertahta di tempat yang tinggi yang maha kudus. Lalu kita ada di bumi yang penuh dengan dosa ini. Rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar tadi memberikan satu peneguhan di hati kita semua, terutama di hati saya. Bahwa untuk menjadi sahabatnya Tuhan Yesus itu bagi kita dimungkinkan. Karena tadi mengatakan Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat untuk menolong kita. Puji Tuhan. Yang saya temukan di dalam renungan pagi ini untuk menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang mempunyai ide untuk menjadikan manusia sebagai relasinya. Kita baca di dalam Keluaran pasal 1 ayat 26a dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan, manusia, saudara dan saya termasuk di dalamnya, diciptakan dengan satu kemuliaan yang luar biasa. Lain daripada ciptaan yang lain. Karena disertai dengan gambar dan rupa Allah. Ada maksudnya di dalam penciptaan itu. Supaya Allah dapat bergaul dengan manusia. Yang kedua, saya temukan di dalam Ibrani pasal yang 11. Ayatnya ini panjang, nanti saudara-saudara bisa ambil kesempatan untuk membaca sendiri di rumah masing-masing. Nah, di situ ada contoh-contoh teladan daripada tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman. Diuraikan dengan begitu banyaknya. Ada Henokh yang hidup bergaul karib dengan Tuhan.
Ada Abraham yang hidup dalam ketaatan iman yang besar. Ada Yusuf yang dapat mewujudkan mimpi-mimpi besarnya menjadi sebuah kenyataan. Ada Elia yang dapat mencegah untuk hujan tidak turun. Nah, mereka itu disebut tokoh-tokoh iman. Padahal firman Tuhan di dalam Yakub pasal 5 ayat 17a memberikan penjelasan kepada kita. Elia itu manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tetapi mereka semua mampu untuk menjadi teladan iman. Itu memberikan satu contoh kepada kita untuk kita dapat mengikuti jejak-jejak mereka. Bukan berarti mereka luar biasa, tetapi mereka sama dengan kita. Pernah berbuat salah, pernah melanggar firman Tuhan, pernah terpuruk imannya. Tetapi itu tidak menjadi halangan. Mereka bangkit. Mereka tetap mempertahankan iman percayanya. Sehingga disebut sebagai tokoh-tokoh iman. Nah, saudara, mungkin kita ada ketakutan hari-hari ini dalam situasi yang sulit, yang tak menentu. Justru di dalam keadaan yang seperti ini, mari kita menjadikan Tuhan Yesus justru menjadi sahabat karib kita. Sahabat yang selalu membela kita setiap waktu, setiap saat. Yang tak pernah mengerjakan hal-hal yang buruk bagi sahabatnya. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 16a. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Puji Tuhan, satu ayat lagi yang dapat memberikan dorongan, kekuatan, pengharapan kita kepada sahabat kita yang bernama Tuhan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya, yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mau menjadi sahabatnya. Kita semua diberi kesempatan untuk menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Asal kita mau beriman, mau mempercayai Dia. Seperti contoh-contoh yang sudah kita baca tadi. Semua orang yang mau menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di sini ada satu gambaran intimnya hubungan dalam sebuah keluarga. Kalau kita punya Bapa yang di sorga, maka kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Satu keluarga yang harmonis, yang indah. Ada keintiman antara orang tua dan anak-anaknya. Ayo jangan kendor iman kita. Jangan kendor percaya kita kepada Tuhan Yesus. Semakin hari sulit yang kita jalani, semakin keadaan sekeliling tidak memberikan harapan, mari kita semakin berpaut erat kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Matius pasal 28 ayat 20. Ketahuilah, aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, saya mau saksikan sedikit. Seorang teman
yang kehilangan suaminya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada satu malam. Ketika kami berkunjung ke sana, maka teman ini mengatakan, "Cik, jangan pulang, temani saya takut." Kami tinggal di sana menemani teman kami ini sampai tengah malam, kira-kira jam 12 malam. Saudara yang kekasih, itu manusia. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita, Dia mengatakan, "Aku senantiasa menyertai kamu sampai pada kesudahan alam." Sebuah ilustrasi yang indah, hubungan kita dengan Tuhan Yesus bagaikan jalinan jari-jari kita. Kalau jari-jari kita dirangkaikan, maka sekuat apapun hal-hal yang ingin membuka itu, kalau ini dijalin dengan kuat, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Demikian hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pagi ini dapat memberkati kita semua. Salam sehat, salam sejahtera di dalam berkat pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.